Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan. Bulan Maret 2025 menjadi bulan yang paling dinanti-nantikan fans Indonesia dimanapun berada. Karena pada bulan itu, Indonesia akan melakoni 2 laga yang cukup krusial, yakni melawan Australia dan juga timnas Bahrain. Selain itu, masuk ke sejumlah pelatih dan pemain baru dari Eropa, tak sedikit yang merasa penasaran seperti apa permainan timnas Indonesia nantinya. Terutama masuknya Alex Pastoor. Tanpa merendahkan Mas Clifford, Pastoor dianggap memiliki CV yang lebih mentereng. Target PSSI adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Itu selaras dengan Pastoor yang dikenal sebagai spesialis promosi. Ya, Pastoor tercatat pernah membawa 3 klub Belanda yang berbeda untuk lolos promosi ke Eredivisie. Dan masuknya 3 pelatih asal Belanda kemungkinan akan membuat timnas Indonesia makin ketat dengan filosofi permainan menyerang ala total football. Dan jika melihat situasi yang ada saat ini cukup wajar kalau Australia dan Bahrain cukup was-was dengan kejutan yang akan diberikan oleh timnas Indonesia. Darah berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. I see a lot of strength, a lot of stretch in this team to achieve many great things and to work for a country that big as Indonesia with such a quality, such beautiful people. I decided to do this job, and my work method is only positive and work hard. Those are my key ingredients. Seperti itulah yang pernah dikatakan oleh Patrick Kluivert saat resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia, di mana Mas Patrick mengatakan kalau dirinya ingin membuat timnas Indonesia bermain menyerang di sisa laga babak round 3 ini. Namun Patrick Kluivert sendiri tentunya akan memantau situasi skuad Indonesia terlebih dahulu, dan jika belum bisa dioptimalkan, dia tak akan memaksakan dan akan mulai merubahnya secara bertahap. Dan seperti kita tahu, kalau timnas Indonesia sendiri akan menghadapi 2 lawan berat, yakni Australia dan Bahrain di bulan Maret. Sebelum di bulan Juli, 2 laga terakhir akan dimainkan menghadapi Cina dan juga Jepang. Meskipun tantangan besar menanti, terutama laga tandang melawan Australia, perubahan besar di tubuh timnas Indonesia diprediksi bisa memberikan kejutan. Memang ini adalah perubahan yang beresiko tinggi, era bisa saja berdampak negatif. Tapi di sisi lain kita juga harus jujur katakan bahwa kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih Belanda didampingi Alex Pastoor dan Denny Lanza sebagai asistennya bisa memberikan warna baru di tubuh timnas Indonesia yang membuat kita sulit diprediksi. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Terutama masuknya Alex Pastoor, tanpa merendahkan Mas Kluivert ya, tapi Alex Pastoor dianggap memiliki CV yang lebih mentereng. Target PSSI adalah lolos ke Piala Dunia 2026, itu selaras dengan Pastoor yang dikenal sebagai spesialis promosi. Dan seperti yang semua sudah tahu, kalau Alex Pastoor tercatat pernah membawa 3 klub Belanda yang berbeda untuk lolos promosi ke Eredivisie. Mulai dari tim Excelsior di musim 2009-2010, lalu Sparta Rotterdam di musim 2015-2016, kemudian Almere City pada musim 2022-2023 lalu. Dan yang menjadi pertanyaan, strategi apa sih yang akan digunakan Alex Pastoor untuk membuat timnas bisa menembus kokohnya di dunia? Saat melatih di Almere City mengandalkan skema menekan secara intensif dan melakukan aksi bertahan sejak dari pertahanan lawan agar secepat mungkin melakukan ball recovery. Terbukti pada musim 2022-2023 di kasta kedua Liga Belanda, Almere City berhasil mencatatkan 687 ball recovery berkat skema menekan secara intensif yang membuat klub yang kini diperkuat Tom Hage tersebut masuk ke kasta tertinggi Liga Belanda. Alex Pastoor sering memainkan strategi untuk menekan lawan sejak di pertahanan yang bertujuan untuk menutup opsi passing terbaik lawan sehingga memaksa mereka untuk melakukan umpan panjang. Selain itu, Pastoor juga menerapkan sistem man-to-man marking di pertahanan lawan
Meskipun cara ini cukup beresiko, akan tetapi jika berhasil berebut bola, akan tercipta serangan balik yang cukup berbahaya dan dapat dimanfaatkan menjadi gol. Alex Pastor menginginkan sebanyak mungkin pemain berada di lini pertahanan lawan untuk berebut bola dan melancarkan serangan balik mematikan. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang, bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna. Teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Sementara itu, jika bicara soal strategi, ada 3 opsi strategi yang biasa digunakan untuk timnas. Pertama, timnas bisa menggunakan 4-2-3-1. Formasi ini merupakan formasi yang sering digunakan oleh Patrick Kluivert, di mana dengan 4-2-3-1, tim akan mengedepankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Jika dirasa strategi itu tidak tepat, timnas bisa menggunakan strategi 4-3-1-2. Formasi itu merupakan formasi yang sering dipakai Alex Pastor, di mana formasi tersebut membawa pendekatan kreatif dan memberikan fleksibilitas taktik. Ketiga, timnas juga bisa menggunakan formasi total football 4-3-3, di mana Alex Pastor juga cukup lihai dalam menggunakan formasi ini saat cukup sering ia gunakan dalam track record kepelatihan. Artinya, kehadiran pelatih baru akan membuat warna strategi timnas lebih berwarna dan tentu saja ini akan memberikan kejutan. Apalagi dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Jairo Riedewald dan Ole Roumanie, timnas akan semakin banyak memiliki opsi permainan. Dan dengan formasi 4-3-3 pula, kemungkinan Indonesia akan lebih aktif untuk bermain menyerang selama 90 menit di lapangan. Dan dengan masuknya Jairo dan Ole, kemungkinan strategi itu akan berjalan lebih maksimal. Jiwa, kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai. Lolos Piala Dunia bukan mustahil lagi. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Ini Dan dengan latar belakang sepak bola Belanda yang kental dari Patrick Kluivert dan Alex Pastor, kemungkinan besar mereka akan menerapkan filosofi total football dalam melatih timnas Indonesia. Sebagai info, filosofi ini adalah filosofi yang menekankan fleksibilitas posisi, di mana pemain dapat bertukar peran selama pertandingan, serta menuntut penguasaan bola yang dominan dan pergerakan tanpa bola yang aktif. Jika menerapkan total football, formasi yang acap kali dipakai adalah formasi 4-3-3. Karena formasi ini memungkinkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Dengan 3 pertandingan, tim dapat menekan lawan sejak di lini depan, sementara 3 gelandang memastikan kontrol di tengah lapangan. Selain itu, tim juga akan memainkan sepak bola tekanan tinggi atau high press untuk merebut bola secepat mungkin setelah kehilangannya, mirip dengan konsep gegenpressing yang populer dalam sepak bola modern. Jika sistem ini digunakan timnas, lantas seperti apakah gambaran formasi dari tim Garuda? Kita telah gambarkan untuk teman-teman dengan 4-3-3. Timnas Indonesia bisa menampilkan sosok Martin Paes di posisi kiper, dengan 2 center back bisa diisi oleh Marcel Gils dan juga Jay Itzes. Gimana dengan fullback, di kiri bisa dipasang Kelvin Verdonk dan di kanan Kevin Dix. Untuk 3 gelandang, timnas bisa memakai Tom Hage, Jairo Riedewald, yang kata Pak Erik sudah diproses, dan juga Ivan Gendar. Dengan 3 penyerang bisa diisi oleh Rafael Struijk di kiri, Ragnar di tengah, dan Ole Roumanie dari sayap kanan. Ini sih keren banget menurut Mimin. Dan bukan tidak mungkin jika permainan timnas sudah terjalin rapi, lolos Piala Dunia menjadi bukan mimpi yang mustahil. sempurna. Oh, 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 kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan. Australia dan Bahrain waspadai kejutan tim Indonesia. Tak terbendung, sorak-sorai menggema. Di bulan Maret nanti paling tidak akan ada 2 pertandingan yang timnas mainkan. Pertama adalah laga kontra Australia,
Pertandingan itu akan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Stadion Sepak Bola Sydney, New South Wales, Australia. Hasil pertandingan ini akan sangat mempengaruhi posisi kedua tim di klasemen grup C. Kemenangan akan memperbesar peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya, sementara kekalahan dapat mempersulit langkah ke Piala Dunia. Dan bagi Indonesia, kemenangan atas Australia akan menjadi dorongan moral yang signifikan, terutama setelah perubahan di jajaran pelatih dan penambahan pemain baru. Di pertemuan terakhir kontra Australia sendiri, saat itu kita hanya bermain imbang 0-0 di GBK. Dan kalau boleh jujur, secara kualitas saat itu kita masih kalah. Kita terus diserang, ditekan, meski untungnya demi bertahan bermain baik yang membuat skor tanpa gol menutup pertandingan tersebut. Dan masuknya sejumlah pemain dan pelatih baru akan membuat permainan timnas jelas berbeda saat bermain di GBK. Maka dari itu, Australia cukup waspada dengan kejutan timnas Indonesia. Di sisi lain, secara momentum, saat ini timnas Bahrain tengah menunjukkan performa yang impresif dalam beberapa waktu terakhir. Di bawah asuhan pelatih Dragan Talajik, mereka berhasil meraih gelar juara di ajang Piala Teluk 2024, termasuk kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 3-2. Meskipun demikian, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain menghadapi beberapa tantangan. Mereka belum meraih kemenangan di kandang sendiri, namun pelatih Talajik menegaskan bahwa timnya tidak merasa tertekan dan tetap fokus untuk meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya. So, laga kontra Bahrain juga akan jadi laga yang sangat menarik. Bahrain menunjukkan perkembangan yang gak bisa dianggap remeh, teman-teman. Tim ini cenderung bermain pragmatis, mengandalkan kekuatan fisik, dan trik-trik yang sering memancing emosi lawan. Dan ini bisa jadi ancaman bagi timnas jika kita tidak hati-hati. Sama seperti laga kontra Australia, laga ini juga sangat penting, di mana 3 poin jadi target tim Garuda. Namun Bahrain juga cukup waspada. Selain menghadapi tekanan dari fans Indonesia yang terkenal sangat fanatik, mereka juga harus menghadapi skuad Indonesia yang jauh berbeda dari pertandingan leg pertama yang lalu. Masuknya pemain dan pelatih baru jelas akan membuat permainan timnas Indonesia juga berbeda. Akan pernah putar kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Dan terlepas dari apapun, moga-moga aja di sisa match babak round 3 ini bisa dimaksimalkan dengan baik oleh jajaran pelatih timnas Indonesia. Karena bagaimanapun, jika melihat peluang yang ada saat ini, kok rasanya emang-emang banget kalau nggak dimaksimalkan dengan sungguh-sungguh. Dan semua berharap Alex Pastor memberikan racikan strategi yang mantap bagi timnas Indonesia. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih.